Dari sini. Soal sini. Iya, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa dzakirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di terjemah dan tafsir di ayat 31. Dan sebelum kita masuk ayat, kita akan ambil materi kaidah. Materi kaidah kita terakhir yaitu tentang isim tafdhil, isim yang memiliki makna paling atau lebih, dan wazannya af'alu dan fu'la. Maka isim yang wazannya atau bentuknya af'alu atau fu'la maka memiliki makna arti lebih atau paling atau terbaik atau sesuai dengan maknanya. Contoh kita baca hasanun, artinya baik. Kalau yang paling baik, lebih baik, terbaik, ahsan. Ini yang mudzakkar. Kalau untuk muannas, perempuannya husna. Contoh lain, kabirun, artinya besar, paling besar, akbaru. Kalau untuk muannas, kubra. Dan selain wazan ini ada yang menjadi catatan pengecualian Ada isim yang bentuknya tidak wazan af'alu dan fu'la, namun dikategorikan
isim yang memiliki makna isim tafdhil. Contohnya kita baca khairun, artinya lebih baik atau paling baik. Seperti dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga lafaz syarrun, ini juga lafaz yang memiliki makna paling atau lebih, artinya lebih atau paling buruk. Taib. Setelah kita membahas tentang isim tafdhil nih, setelahnya kita ambil materi tentang tasrif. Tasrif secara arti bahasa artinya adalah perubahan. Secara arti bahasa adalah artinya perubahan. Secara istilah, tasrif adalah ilmu yang membahas tentang perubahan suatu bentuk kata. Secara arti bahasa artinya adalah perubahan. Secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang perubahan suatu bentuk kata. Dan tasrif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tasrif lughawi, yang kedua adalah tasrif istilahi. Apa perbedaan lughawi dan istilahi? Tasrif lughawi adalah pola perubahan fiil dengan subjeknya. Jadi bentuknya semua adalah fiil dengan subjeknya. Dan kita ketahui ada berapa dhamir dalam bahasa Arab? Huwa huma hum, hiya huma hunna, sampai ana nahnu ada berapa? 14. Ada 14. Dhamir ada 14. Dhamir dengan subjeknya, dengan orangnya, pengganti orang, ada 14. Maka tasrif lughawi juga sebanyak 14, sesuai dengan jumlah kata ganti orang. Dalam bahasa Arab, kata ganti orang atau benda ada 14. Dari huwa huma hum, hiya huma hun, anta antuma antum, anti antuma antunna, sampai ana nahnu. Maka tasrif lughawi adalah perubahan fiil dengan subjeknya sesuai dengan jumlah kata ganti dhamir, baik perubahannya pada fiil madhi dan fiil mudhari dan fiil amr. Yang kedua, tasrif istilahi, yaitu perubahan bentuk kata ke bentuk yang lain dengan makna yang berbeda. Dari satu kata bisa menjadi banyak kata yang lain dan artinya pun berubah. Sehingga secara kesimpulan, kalau tasrif lughawi tetap pada fiil dengan subjeknya, adapun pada tasrif istilahi maka lebih umum, ada fiilnya, ada isimnya dan bentuk-bentuk yang lain. Baik, kita lihat setelahnya.
Jika tasrif lughawi ada berapa tadi? 14 perubahan kata. Maka tasrif istilahi ada 11. Jadi kalau tasrif lughawi ada 14, maka tasrif istilahi ada 11. Baik, kita lihat contohnya. Tasrif lughawi. Kita baca dulu urutan dhamir. Sebelum kita masuk pada tasrif lughawi, maka kita masuk pada urutan dhamir. Kita baca huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Berapa jumlah dhamir? 14. Maka sebelum kita mentasrif lughawi, maka kita harus menguasai urutan dhamir dari huwa huma hum sampai ana nahnu, agar kita mendapat kemudahan dalam mengurutkan urutan fi'il sesuai dengan urutan dhamir. Baik. Kita baca tasrif fi'il madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Ada 12 ya. Dan ini kalau di pesantren dikuasai. Jadi harus dikuasai. Taib. Fa'ala artinya adalah dia laki-laki telah bekerja. Kalau menunjukkan 2 tinggal tambahkan alif. Fa'ala. Kalau menunjukkan mereka tinggal tambahkan waw menjadi fa'alu. Kalau dianya perempuan fa'alat, maka menunjukkan dia perempuan telah bekerja. Berikutnya fa'alata, menunjukkan perempuan 2. Mereka berdua perempuan. Berikutnya fa'alna, artinya mereka perempuan telah bekerja. Lanjut, fa'alta, artinya kamu laki-laki telah bekerja. Kalau laki-lakinya 2 tinggal tambahkan fa'altuma. Kalau kalian fa'altum. Lanjut, fa'alti, artinya kamu perempuan. Fa'altuma, kalian berdua laki-laki. Fa'afan, kalian berdua perempuan. Fa'altunna, kalian perempuan telah bekerja. Fa'altu, artinya
Saya telah bekerja. Fa'alna, kami telah bekerja. Maka inilah apa? Inilah dhamir tasrif lughawi. Kalau kita perhatikan fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai fa'altu, fa'alna, semuanya fi'il atau isim fi'il. Kalau kita perhatikan dari yang pertama fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai yang terakhir fi'il atau isim? Fi'il. Semua adalah fi'il dengan subjeknya, dengan dhamirnya. Maka tasrif lughawi kalau kita perhatikan pada pengertian awalnya adalah perubahan fi'il dengan subjeknya. Kalau istilahi tidak semuanya fi'il. Ada yang fi'il, ada yang isim. Kita bisa lihat tasrif istilahi. Kita baca fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sekali lagi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau kita perhatikan pada tasrif istilahi, semuanya fi'il atau ada fi'il dan isimnya? Ada fi'ilnya, ada isimnya. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari, fa'lan masdar, maf'alan masdar mim, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amr, la taf'ul fi'il nahyi larangan, maf'alun isim zaman, isim makan, isim yang menunjukkan waktu dan tempat, mif'alun isim alat. Sehingga jika pada tasrif lughawi itu perubahan pada fi'ilnya saja, kalau istilahi ada fi'ilnya, ada isimnya. Baik, sementara cukup dulu untuk membedakan antara tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Khalas. Kita masuk di ayat 31. Ayat 31, 32, 33. Ayat 31 sampai 33 dan 4 ya. Kalau kita perhatikan ya, sudah tidak ada garisnya, menunjukkan sudah lewat ya. Baik, kita terjemahkan dulu. Bismillah. Qul, katakanlah, in, jika, kuntum, kalian adalah, atau kalian, tuhib,
tuhibbunallah fa maka ittabi'u ikutilah ni aku di sini siapa? Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Mana fa'ilnya? Allah. Niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir, ia mengampuni, lakum pada kalian atau bagi kalian, dunubakum dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Sekali lagi dari awal, kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Arti niscaya karena syarat ya. Ini namanya jumlah syartiyah, kalimat syarat dan yang disyaratkan. Apa syaratnya? Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Apa yang akan didapat? Allah mencintai kalian dan mengampuni kalian. Jadi namanya apa? Jumlah syartiyah, kalimat syarat. Jika ada syarat, maka ada yang disyaratkan. Jika kamu datang ke masjid, kamu dapat kopi. Untuk mendapatkan kopi, apa syaratnya? Datang ke masjid. Cuma kopinya di ibu doang, bapak-bapaknya kosong. Namanya apa? Jumlah syartiyah. Jadi ada syarat dan ada yang disyaratkan. Atau dalam bahasa Arab istilahnya syarat dan jawabus syarat. Ada syarat, ada jawabus syarat. Ada syarat dan yang disyaratkan. Taib. Sekali lagi, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Syaratnya, jawabus syarat, apa yang diperoleh? Yuhibbukumullah, niscaya. Jadi terjemahan jawabus syarat, niscaya Allah mencintai kalian. Satu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni kalian dosa-dosa kalian, atau mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syaratnya berapa? Satu. Balasannya dua. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut, kul, katakanlah, ati'ullaha, taatilah Allah, war rasul,
Ar-Rasul di sini menggunakan alif lam, berarti ma'rifat. Maksudnya Rasul siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Rasul kan banyak ya. Rasul banyak, lebih dari satu. Fa in, jika tawallau, mereka berpaling. Tawalla sudah ya, dari asal kata tawalla ya tawalla. Dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Sekali lagi, fa in tawallau, mereka berpaling. Maksudnya berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul. Fa, maka innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai al-kafirin, orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena tidak mau taat sama Allah dan Rasul. Sempurna. Qul ati'ullaha war rasul, fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Innallaha istafa, sudah. Apa istafa? Memilih. Bagaimana? Nabiyil Mustafa, nabi yang terpilih. Artinya Mustafa adalah terpilih. Sekali lagi, innallaha astafa, memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim. Ala artinya keluarga. Ala, keluarga yang 7 turunan. Jadi dalam bahasa Arab ada usrotun, keluarga kecil. Ada ahlun, keluarga, yaitu suami istri. Kemudian ada ali atau ala, yaitu keluarga yang 7 keturunan. Kayak Ali Imran berarti apa? Keluarga Imran sampai 7 turunan. Ali Saud, keluarga Raja Saud, berarti apa? Sampai 7 keturunan. Taib, sekali lagi, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Alal alamin, atas seluruh alam. Seluruh alam maksudnya seluruh makhluk. Jadi Allah memilih siapa? Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Dzurriyyatan, lanjut, sebagai keturunan. Keturunan, dzurriyyah. Kalau ibnun, anak langsung. Kalau dzurriyyah, anak cucu-cucunya. Ba'duha,
sebagian yang lain, kembali kepada dzurriyyah. Sebagian yang lain mim ba'dhin, dari sebagian yang lain juga. Maksudnya satu sama lain akan saling mewarisi kebaikan nenek moyangnya. Wallahu sami'un alim, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Baik, sekali lagi, dzurriyyatan sebagai keturunan, ba'duha min ba'd, sebagiannya dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, Imran, dan juga apa? Anak keturunannya pun akan dipilih, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Karena kebaikan bapak, kebaikan nenek moyang, kebaikan orang tua itu akan berlanjut kepada anak cucunya. Baik, sementara cukup. Kita masuk di tafsir. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya tidak boleh mencintai, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Di ayat sebelumnya ya, tentang tidak boleh menjadikan orang kafir, orang musyrik sebagai wali. Maka kepada siapa kita harus berwali? Memberikan cinta dan loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Jika engkau adalah orang beriman, maka cintamu, loyalitasmu itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan mengenai ayat ini disebutkan dalam asbabun nuzulnya, ada di antara orang-orang yang mereka itu memberikan, ada di antara orang-orang yang mereka mengeklaim dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kami adalah pecinta Allah dan Rasulnya. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasihnya. Za'ama unasun mahabbatullah. Ada sebagian manusia yang dia mengeklaim bahwasanya mereka adalah kekasihnya Allah. Dan setiap klaim atau pengakuan masing-masing orang bisa, namun harus mendatangkan buktinya. Sehingga Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban.
Bagaimana kita mengetahui seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa tandanya? Karena setiap cinta harus mendatangkan bukti dan tanda. Sehingga pada ayat ini Allah menyebutkan tentang cara mencintai Allah. Kemudian tandanya. Karena setiap cinta pasti akan ada tanda. Kemudian hasil yang diperoleh ketika dia mencintai Allah. Kemudian apa tandanya? Kemudian apa yang akan didapat ketika seseorang mencintai Allah? Maka Allah menegaskan, "Qul," katakanlah ya Muhammad, kepada orang-orang yang mereka mengatakan mereka adalah kekasihnya Allah, mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah dalam pengakuan kalian dan klaim kalian adalah mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka bukti dan tanda seseorang itu mencintai Allah sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti pengakuan orang Yahudi yang sebatas pengakuan saja, tidak ada bukti. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 18, "Wa qalatil yahudu wan nasara." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kami inilah adalah anak-anaknya Allah dan kekasihnya. Qul, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Falima yu'adzibukum bidunubikum." Maka mengapa Allah menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian? Jika kalian adalah anak-anaknya Allah, kekasihnya Allah, kenapa Allah pernah menimpakan siksa kepada kalian? Karena dosa-dosa kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq. Akan tetapi kalian adalah manusia seperti manusia yang lainnya yang Allah ciptakan. Dan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni sebagai syarat. Jika seseorang itu benar-benar mencintai Allah, maka ada syaratnya. Dan makna fattabi'uni, makna ittabi'uni, ittiba', yaitu ikutilah aku. Fima ji'tukum bihi, ikutilah dalam segala hal yang aku datangkan kepada kalian dengannya. Segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah ia. Wa fima ana alaihi minasyara', dan juga mengikuti segala sesuatu yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqidatan wa qaulan wa fi'lan wa tarkan zahiran wa batinan. Baik dalam perkara akidah, maka dalam perkara akidah tidaklah dia berakidah melainkan dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diyakini Rasulullah SAW, apa yang diajarkan Rasulullah SAW dari perkara akidah. Wa qaulan, dan perkataan. Seseorang mengikuti Rasulullah SAW dalam perkataannya. Wa fi'lan, dan juga perbuatannya. Wa tarkan, dan juga apa yang ditinggalkan, dilarang. Zahiran wa batinan, baik dalam perkara zahir dan perkara yang batin. Segala sesuatu yang dibawa Rasulullah SAW dari perkara akidah, perkataan, perbuatan, perintah, larangan, baik dalam perkara zahir dan batin, hendaknya segala sesuatu semuanya itu berdasarkan Rasulullah SAW. Karena hanyalah satu-satunya manusia yang Allah perintahkan
umat manusia untuk menjadikan sebagai uswah adalah dari para rasul. Dan Allah menegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa-apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang telah dilarang kepada kalian, maka jauhilah. Di antara makna mengikuti adalah segala sesuatu yang diperintahkan, jalankan. Segala sesuatu yang dilarang, tinggalkan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka, harajan, sesuatu yang tidak mereka senangi. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya. Dan juga firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah memuji orang-orang beriman. Allah memuji orang-orang beriman ketika mereka mengikuti Rasulnya. Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, orang-orang yang mereka mengikuti rasulnya Nabi al-ummi. Allah memuji orang-orang beriman ketika mereka mengikuti nabinya yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Dan makna ittiba', mengikuti, yang juga makna ittiba' mengandung makna tidak boleh seseorang mengamalkan sebuah amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau menegaskan, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, yaitu dalam perkara ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Dan juga dalam riwayat Bukhari, man ahdatha fi amrina hada, barang siapa yang mengada-ngada membuat sesuatu hal yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, yaitu dalam perkara ad-din, agama, ma laisa minhu fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka di antara makna ittiba' menjauhi segala sesuatu amalan yang tidak diperintahkan, atau mengada-ngada suatu amalan ibadah yang Rasulullah SAW tidak menentukannya, atau dalam istilahnya yaitu ada ittiba' dan ada larangan ibtida', berbuat bid'ah. Ada di antara manusia yang mereka ittiba', ada di antara manusia yang mereka tidak ittiba', baik dengan dia mengada-ngada suatu hal yang baru atau melakukan amalan yang tidak ada perintahnya. Dan perkara bid'ah atau ibtida', ada ittiba', ada ibtida'.
adalah sesuatu yang akan terjadi di umat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada di antara umat-umatnya yang kelak nanti melakukan perbuatan ibtida', yaitu melakukan perbuatan bid'ah. Di antara dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, ia mengatakan, berkata Nabi Muhammad SAW, inni faratukum alal haud, man marra alayya syariba. Sesungguhnya kelak nanti kalian akan mendatangiku, akan berjumpa denganku di haud, yaitu telaga. Di antara perjumpaan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad SAW ketika di telaga. Jadi sebelum di surga, kelak nanti umatnya akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga. Dan itulah telaga Al-Kautsar. Man marra alayya syariba, barang siapa yang menjumpaiku atau lewat, kelak dia akan meminum telaga itu. Wa man syariba lam yatma abadan, barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan, la yaridanna alai aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kelak nanti akan ada suatu kelompok atau golongan yang dia mendatangi telaga itu, yaitu mendatangiku. Aku mengenali mereka dan mereka pun mengenaliku. Bahwasanya mereka dari umatnya. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Ketika dia mendekati telagaku, dia dihalang oleh para malaikat. Yuhalu baini wa bainahum, dihalang antara diriku dan mereka. Fa'aqulu, maka aku mengatakan, innahum minni, sesungguhnya mereka adalah dariku, sesungguhnya mereka adalah dariku. Namun tetap dihalang sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam telaga Rasulullah SAW. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah wafatmu. Faqul, kemudian dikatakan, suhqan liman ghayyara ba'di, jauhlah seseorang itu dari rahmat, dari kebaikan, ketika ia mengganti atau mengada-ngadakan sesuatu hal baru setelah wafatku. Maka dalam hal ini ya, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk ittiba, untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan, akan ada di tengah-tengah perjalanan manusia yang mereka melakukan perbuatan bid'ah. Maka untuk mendapatkan cintanya Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW dan menjauhi dari perbuatan yang tidak disyariatkan. Dan apakah setiap pengakuan cinta Allah akan diakui? Tidak, sampai dia mendatangkan buktinya. Apa buktinya? Buktinya tadi adalah sejauh mana ia mengikuti Rasulullah SAW. Dikatakan kepada seseorang, wa kullun yadda'i waslan bilaila, setiap orang itu bisa mengakui bahwasanya dia punya hubungan yang istimewa dengan Laila. Nama Laila adalah nama yang disematkan kepada wanita cantik atau kembang desa orang Mekah. Jadi jika disebut Laila berarti apa? Kembang desa orang Mekah saat itu. Setiap orang itu bisa mengakui, saya itu punya hubungan istimewa dengan Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Akan tapi Laila tidak mengakui hubungan itu dengan mereka. Ini syair menegaskan tentang tidak semua pengakuan itu diterima sampai ada buktinya. Atau juga perkataan seorang penyair, ta'sil ila wa anta tazmu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengaku bahwasanya engkau mencintainya. Hada muhalun fil qiyasi badi'. Ini mustahil. Bagaimana bisa terjadi?
Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu benar-benar cinta yang setia, engkau pasti akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya seorang pecinta pasti dia akan mengikuti, mentaati orang yang dia cintai. Ini beberapa syair yang menegaskan jika orang itu benar-benar mencintai, pasti akan dia mentaati orang yang dia cintai. Kalau orang yang dia cintai keluar rumah, dia pun keluar. Kalau yang dia cintai masuk rumah, dia pun masuk. Ketika orang yang dia cintai membeli es, dia pun beli es. Maksudnya apa? Segala sesuatu akan dia ikuti. Itulah bukti cinta setia. Dan qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, yaitu natijah, hasilnya. Setelah tadi buktinya, bukti seseorang mencintai Allah dengan mengikuti nabinya. Kemudian hasil, apa yang didapat ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan memberikan ampunan dari dosa-dosanya. Yang pertama, mencintai Allah, mencintainya. Dan di banyak ayat, jika Allah menyebutkan cintanya, itu lebih mendahului cinta hambanya. Allah menegaskan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Allah mencintai kalian. Jika mereka mengikuti Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kalian. Dan cintanya Allah di banyak ayat senantiasa lebih didahulukan daripada cintanya hambanya. Dalam artian, tidaklah seseorang hamba mencintai Allah dengan mengikuti nabinya, melainkan Allah lebih mencintai lebih dulu. Ketika seseorang hamba mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan lari. Ketika dia mendekat kepada Allah dengan sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya dengan sedepah. Tidaklah seorang hamba mencintai Allah, maka pasti cintanya Allah lebih besar daripada cintanya, bahkan lebih mendahului. Dan juga ya, manakah yang lebih istimewa? Dicintai apa mencintai? Manakah yang lebih istimewa? Dicintai atau mencintai? Dicintai. Maka itulah balasan Allah. Ketika Allah mengatakan, jika kalian mencintai Allah, ikutilah nabinya. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Sebelum kalian mencintai Allah, Allah sudah lebih dahulu mencintai kalian. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, wasya'nu kullu sya'n, dan menjadi perhatian yang utama. Qaulul abdi mahbuban lillahi, seorang hamba itu dicintai Allah. A'la, lebih tinggi, lebih istimewa derajatnya min kaunihi muhibban lillah, daripada dia mencintai Allah. Jadi seorang hamba itu akan dicintai Allah, akan mahbuban lillah, akan dicintai oleh Allah. Itu lebih tinggi derajatnya, lebih utama dari dia mencintai Allah. Falaisha sya'nu an tuhibballah. Maka yang menjadi perhatian istimewa adalah engkau mencintai Allah. Walakinna sya'an ayuhibbakallah, akan tapi Allah lah yang mencintai dirimu. Ketika engkau mengikuti Rasulullah SAW, maka engkau mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Apa itu?
cinta Allah kepadamu yang itu lebih besar daripada cintamu kepada Allah. Karena Allah mengatakan, jika engkau mengikuti nabinya, niscaya Allah akan mencintaimu. Maka Allah mencintaimu itu lebih, balasan yang lebih ketika engkau mengikuti nabinya dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di beberapa ayat disebutkan, tidaklah seseorang itu mencintai Allah melainkan Allah lebih dahulu dalam mencintainya. Sehingga Allah menyebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang kedua, setelah seseorang hamba mendapatkan cinta Allah, di antara kekasih-kekasih Allah, ahbabullah, kekasih-kekasih Allah di dunia adalah orang yang mereka mengikuti nabinya. Dan barang siapa yang mengikuti nabinya, satu mendapatkan cintanya Allah, yang kedua wa yaghfir lakum dunubakum. Kelak Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa kalian. Wal maghfiratu, dan makna maghfirah satrud dzambi wat tajawuz anhu. Seseorang akan ditutupi dosanya, aibnya, dan akan dihapus dosa-dosanya kelak nanti. Dan Allah menegaskan innal hasanat yudhibna sayyi'at dalam surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak dapat menghapus perbuatan dosa. Atau juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, semoga kebaikan itu dapat menghapusnya. Jika seseorang berbuat dosa kemudian ingin dihapus dosanya, di antara ikhtiarnya adalah ia mendatangkan kebaikan-kebaikan setelahnya, yang semoga dengan kebaikan-kebaikan yang banyak dapat menghapus dosa-dosanya. Maka di antara al-hasanat dengan seseorang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah orang yang lebih berat dengan maghfirah Allah? Adalah orang yang ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan As-Sa'di mengatakan, fa'ala hada, atas dasar ini, sejauh mana besarnya cinta Allah kepada hambanya, itu diukur dengan sejauh mana ittiba'nya kepada Rasulullah SAW dalam segala halnya, dalam perkara akidahnya, perkataannya, perbuatannya, kesehariannya. Dan dari sinilah pentingnya kita mengkaji tentang kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana akidah Rasulullah SAW? Bagaimana akhlak adab beliau ketika berbicara? Bagaimana adab beliau dan akhlak beliau ketika beramal? Bagaimana akhlak adab beliau dalam kesehariannya? Baik keseharian dengan para istrinya, kesehariannya dengan para sahabatnya. Bagaimana ketika beliau makan, bagaimana ketika beliau minum, bagaimana ketika beliau di tengah-tengah keluarganya. Yang sejauh mana kita mengkaji tentang kehidupan Rasulullah SAW, sejauh itu pula lah cinta Allah yang akan kita raih. Dan mengenai maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang kita bahas kemarin, ya. Kelak Allah akan mengatakan kepada seorang hamba ketika di hari hisab, ya, anna satartuhu 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupi dosa dan aibmu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan aku telah menghapusnya hari ini untukmu. Maka dinamakan maghfirah ketika seseorang ditutupi dosanya di dunia, dan kelak nanti di akhirat Allah akan menghapusnya. Dan rahmat Allah, ya, ada rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Rahmat yang umum kepada seluruh makhluknya,
Dan rahmat yang Allah yang khusus, yang 99 itu Allah akan berikan kepada orang-orang beriman. Allah menegaskan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah maha sayang, maha rahmat kepada orang-orang beriman. Dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu dibuka dengan magfirah. Seseorang berhak mendapatkan rahmatnya Allah jika dia mendapatkan magfirah terlebih dahulu. Sehingga seseorang tidak akan mendapatkan rahmat jika dia belum mendapatkan magfirah. Oleh karenanya di antara rahasia kenapa dalam doa senantiasa jika disebutkan rahmat disebutkan apa dulu? Magfirah. Di antaranya dalam doa apa? Duduk di antara dua sujud. Allah maghfirli warhamni. Jadi sebelum disebutkan warhamni dibuka dengan waghfirli. Karena seseorang akan mendapatkan rahmatnya Allah setelah dia mendapatkan terlebih dahulu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, secara kesimpulannya, untuk mendapatkan rahmatnya Allah harus dibuka dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal ini menegaskan at-takhliyah qabla at-tahliyah. Seseorang itu akan diberikan kebaikan, akan diberikan hiasan setelah dia membersihkan dirinya atau setelah dia disucikan dirinya. Li'annal maghfirata wiqayatan wa takhliyah. Karena maghfirah adalah pencegahan dan pengosongan atau dibersihkan. Warahmatu inayatun wa tahliyah. Dan rahmat adalah perhatian Allah dan balasan baik, penghiasan kepada seorang hamba. Sehingga untuk mendapatkan rahmatnya Allah, di antara sebabnya adalah dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan salah satu cara mendapatkan ampunan Allah dengan seseorang senantiasa berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat setelahnya, cara berittiba kepada Allah dan Rasulnya, ayat setelahnya, qul ati Allah war Rasul. Katakanlah taati Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Allah menyebutkan bahwa sifatnya orang kafir, orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sejauh mana tingkat dia berpaling, sejauh mana dia tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, sejauh itu pula lah seseorang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat setelahnya tentang siapakah orang yang berhak diikuti dalam kehidupan ini. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah yang diikuti kebaikannya dalam kehidupan ini, yaitu Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarga Imran. Dan Nabi Muhammad SAW termasuk dalam kategori ala Ibrahim, karena Rasulullah SAW adalah termasuk dari nasabnya Nabi Ismail alaihissalam ibnu Ibrahim alaihimussalam. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.